Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Iputu Paramananda dengan NIM 19180111017 dari kelas A, kelompok A2. Di sini saya akan melakukan clinical skill labs yaitu dermatology examination dengan kasus cellulitis pedis dextra. Baik, untuk langkah yang pertama adalah melakukan anamnesis. Silakan masuk. Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan nama saya Dr. Nanda, dokter yang sedang berjaga di rumah sakit hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Dewi Janil. Baik, Bapak Made. Bapak Made, kalau boleh saya tahu usianya berapa Bapak? 55 tahun. 55 tahun. Baik Bapak, di sini untuk pekerjaan sehari-hari kalau boleh saya tahu sebagai apa? Pedagang. Sebagai pedagang. Untuk alamat tinggalnya di mana Bapak? Canggu. Canggu. Baik Bapak, Bapak datang ke sini atas keluhan apa Bapak? Kaki bengkak dan nyeri. Kaki bengkak dan nyeri. Baik Bapak, di sini untuk menegakkan diagnosis, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan keluhan yang Bapak alami. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, Bapak Made mengalami kaki bengkak dan juga nyeri. Kalau boleh saya tahu lokasinya pada kaki bagian mana Bapak? Di sebelah kanan. Kaki sebelah kanan. Di sini rasa sakit nyeri dan juga bengkak ini Bapak alami sejak kapan Bapak? 5 hari yang lalu. Sejak 5 hari yang lalu. Bapak apakah dapat sekiranya menceritakan Bapak bagaimana awalnya sehingga bisa mengakibatkan rasa nyeri dan bengkak seperti ini Bapak? Awalnya nyeri pada gatal, kemudian saya garuk-garuk, di muka sampai berdarah. Ya, awalnya gatal-gatal lalu Bapak garuk nih. Lalu di sini apakah rasa nyeri dan bengkak yang Bapak alami ini sampai mengganggu aktivitas Bapak? Iya. Aktivitas. Di sini kalau saya beri rentangan skala 1 sampai 10, rasa sakit yang Bapak alami pada rentangan skala berapa Bapak? 6. Pada skala 6. Rasa sakit yang Bapak alami ini apakah terjadi secara terus-menerus Bapak atau hilang timbul? Terus menerus. Terjadi secara terus-menerus. Baik Bapak, apakah ada aktivitas yang memperberat rasa nyeri pada kaki Bapak? Ya, saat pergi berjalan. Pada saat berjalan nih Bapak. Lalu adakah langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk memperingan rasa sakit yang Bapak alami? Jadi berbaring. Saat direntangkan. saat berbaring dan juga saat duduk, posisi kaki diluruskan ya Bapak. Baik Bapak, di sini apakah sebelumnya Bapak sudah ada mengkonsumsi obat? Tidak. Tidak ada. Lalu apakah Bapak ada alergi obat? Tidak. Tidak. Di sini apakah Bapak dulu pernah mengalami rasa sakit yang sama seperti ini Bapak? Nah. Oh tidak. Ini Bapak dulu apakah Bapak pernah mempunyai riwayat penyakit lain Bapak selain ini? Penyakit diabetes. Diabetes terakhir. Diabetes sudah diterapi Bapak. Lalu apakah dari keluarga ada yang pernah mengalami rasa sakit yang sama seperti ini Bapak? Tidak. Tidak. Lalu untuk dari lingkungan sekitar apakah ada yang mengalami sakit sama seperti ini Bapak? Tidak. Tidak. Baik Bapak, untuk menegakkan diagnosis, di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan terkait dengan keluhan Bapak, yaitu ada yang terdiri inspeksi dan juga palpasi, di mana inspeksi dengan cara melihat dan juga palpasi dengan melakukan penekanan ataupun perabaan. Di sini sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk diperiksa Bapak? Bersedia. Bersedia. Baik Bapak, karena Bapak bersedia, Bapak dipersilakan untuk menuju bed dan juga berbaring. Saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, maka kita harus melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu.
selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi. Pemeriksaan inspeksi merupakan pemeriksaan dengan cara melihat ke daerah yang diduga mengalami gangguan, seperti melakukan inspeksi pada daerah kulit, kuku, rambut, dan juga mukosa. Adapun aspek yang dinilai meliputi lokasi, distribusi lesi, bentuk atau susunan lesi, batas lesi, ukuran lesi, efloresensi primer, dan yang terakhir efloresensi sekunder. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan inspeksi atau dengan cara melihat, di mana di sini untuk pembengkakannya sendiri terjadi pada kaki sebelah kanan dengan distribusi lesi yaitu unilateral atau terjadi pada satu bagian saja, lalu dengan bentuk lesi yang tidak beraturan dan juga batas lesi yang tidak tegak, di mana itu diffuse dengan jaringan di sekitarnya. Di sini juga untuk ukuran lesinya sendiri yaitu berukuran sekitar 20 dikali 10 cm dengan batas yang tidak tegak, dan juga di sini untuk efloresensi primer sendiri di sini terdapat makula, eritema, dan juga edema dengan beberapa papula dan juga pustula. Di sini untuk efloresensi sekundernya sendiri terdapat erosi dan juga krusta. Habis melakukan pemeriksaan inspeksi, langkah selanjutnya adalah melakukan palpasi. Pemeriksaan palpasi merupakan pemeriksaan dengan cara melakukan perabaan atau penekanan pada daerah yang diduga mengalami gangguan. Pada saat melakukan penekanan, pemeriksa juga menanyakan apakah terdapat rasa nyeri atau tidak. Apakah rasa nyeri, Pak? Ya, Pemeriksaan palpasi juga menilai apakah terdapat perubahan suhu atau tidak. Bapak, dari hasil pemeriksaan secara palpasi atau perabaan ataupun dengan penekanan, di mana di sini didapatkan adanya edema pada kaki sebelah kanan Bapak dengan terdapat piting edema. Lalu di sini juga terdapat adanya rasa nyeri, dan juga di saat dilakukannya perabaan terdapat adanya rasa hangat pada kaki bagian kanan Bapak. Setelah kita selesai melakukan pemeriksaan, maka kita akan melaksanakan tindakan aseptik kembali. Langkah yang terakhir adalah menginterpretasikan hasil pemeriksaan dan juga menegakkan diagnosis. Bapak, dari hasil pemeriksaan inspeksi atau dengan cara melihat tadi, ditemukan bahwa Bapak mengalami pembengkakan pada kaki bagian kanan dengan distribusi lesi yang secara unilateral atau pada satu bagian sisi saja, dengan bentuk lesi yang tidak beraturan, dengan batas lesi yang tidak tegas, dan juga di sini ukuran lesi berkisar 20 dikali 10 cm dengan batas yang tidak tegas. Lalu di sini juga terdapat efloresensi primer, yaitu terdapat makula, eritema, dan juga edema dengan beberapa papula dan juga pustula. Di sini juga terdapat efloresensi sekunder, di mana terdapat erosi dan juga krusta. Pada bagian pemeriksaan palpasi atau dengan cara perabaan atau penekanan, di mana di sini terdapat edema, yaitu dengan piting edema, dan juga di sini Bapak mengalami rasa nyeri dan di saat dilakukannya penekanan, dan juga di saat dilakukannya perabaan, di mana terdapat suhu yang terasa hangat pada bagian kaki kanan Bapak. Di sini untuk diagnosisnya sendiri, di sini Bapak mengalami selulitis pedis dextra, di mana selulitis pada bagian kanan yang merupakan akibat dari adanya infeksi bakteri. Di sini Bapak
saya harapkan untuk beristirahat, rajin minum air putih, dan juga di sini saya akan memberikan sekiranya antibiotik. Sebelumnya di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Tidak. Baik Pak, terima kasih karena sudah mengikuti prosedur pemeriksaan.